Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya IMSI Dr. Fia Putri Nabila, NPM 523031169. Saya Ismi Nutika Malamdani, NPM 52303111083. Di sini kami akan menjelaskan web kami, yaitu tentang kerajinan gerabah tradisional Kasongan. Ismi Nutika dengan NPM 083 akan menjelaskan tentang latar belakang atau studi kasus yang kami ambil. Yang kami ambil itu yaitu Desa Kasongan, di mana kami mengambil studi kasus ini karena kami paham dan yakin akan potensi dari Desa Kasongan ini yang mampu memberikan kerajinan-kerajinannya banyak sekali, banyak jenisnya dan banyak tokonya. Oleh karena itu kami membuka web untuk menyediakan mereka agar mereka itu dapat lebih terpancar di dunia digital dan dapat dilihat oleh banyak orang. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang detail ataupun aplikasi singkat atau web singkat dari yang telah kami buat. Yang pertama di sini ada beranda tentang kami, produk, kontak, serta buat registrasi. Yang pertama itu untuk tentang desa kami atau tentang Desa Kasongan atau tentang kami, di mana dalamnya itu ada lokasi desa yang dituju serta kerajinan-kerajinan gabahnya dan potensi desa yang ada. Setelah itu ada kategori produk. Di sini ada 4 kategori, mulai dari gabah dan keramik, peralatan rumah tangga, miniatur dan souvenir, serta kerajinan seni. Selanjutnya itu ada semua produk, di mana kami dapat menampilkan semua produk di sini. Nah, ini ada 4 produk yang tadi, ada kategori keramik, rumah tangga, miniatur, souvenir, serta kerajinan seni. Nah, di sini juga bisa dilihat detailnya seperti ini, nama tokonya, dan ini untuk harganya, untuk kategorinya berupa kerajinan seni, dan ini peta, kita dapat mengaksesnya langsung ke Google Maps seperti ini. Lalu ada hubunginya, kita memasukkannya ke WhatsApp agar pelanggan dapat berkomunikasi langsung dengan para penjual. Nah, di sini juga ada deskripsi produknya, jadi pelanggan tidak perlu repot-repot bertanya tentang produknya, ini ada deskripsinya. Lalu ada testimoni pelanggan seperti ini pelanggan-pelanggan yang telah membeli dari web kami atau mungkin menjadi testimoni dari web kami. Di sini ada alamatnya, ini juga bisa dipencet, akan mengarah ke Google Maps, teleponnya, email, serta jam operasional kami, dan ini media sosial yang telah ada. Kita bisa buka salah satu, misalnya Instagram. Nah, ini akan masuk ke Instagram. Lalu di sini kita bisa kirim pesan, misalnya nama saya Mala. Lalu emailnya Malamdani. Ini ada kategori produk, pesannya terima kasih, itu saja mungkin. Nah, pesan akan berhasil dikirim. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur CRUD, create, read, update, dan juga delete. Sini saya dan Mbak Nabil sudah membuat database berdasarkan admin. Passwordnya ada admin 123, lalu kita bisa masuk. Nah, sini kita akan menampilkan fitur CRUD. Nah, di sini kita bisa membuat atau create dengan produk, tambah produk baru, ataupun di sini ya, kita juga bisa daftar produk-produknya. Kita bisa menambahkan pengguna baru. Misalnya kita mau menambahkan pengguna, misalnya Dimas. Passwordnya 12345. Lalu kita akan memilih role sebagai user, tambah pengguna. Nah, ini untuk fitur create-nya. Lalu untuk fitur read, nah di sini akan ditampilkan tabel-tabel seperti tadi ya. Kami menambahkan Dimas. Nah, ini tabel-tabel. Nah, lalu ada fitur update, kita bisa edit produk. Misalnya kita mau edit ini teko menjadi 400.000. Nah, nanti teko ini akan berubah jadi 400.000. Lalu ada fitur untuk delete-nya juga. Nah, ini sebelumnya ada Dimas di dalam localhost ini. Sebentar ya, localhost ini ada Dimas. Nah, Dimas ini akan kita delete dari sini. Misalnya kita hapus si Dimas, hapus. Oke. Nah, lalu kita masuk ke localhost. Nah, Dimas sudah tidak ada. Jadi itu untuk fitur CRUD kita. Ini udah tampil tampilan tadi yang isinya terima kasih. Nah, itu selanjutnya yaitu penjelasan tentang struktur dari codingannya dari web kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dari kodenya. Di sini kita masuk ke indeks PHP. Nah, indeks PHP ini tuh fungsinya untuk halaman utama sistem yang berisi from login, tautan, dan halaman registrasi yang alurnya untuk user pertama kali mengakses file di ini. Jika login berhasil, diarahkan ke dashboard sesuai peran, yaitu admin atau user. Dan selanjutnya ada koneksi PHP. Koneksi PHP ini menyediakan koneksi ke Apache dan
MySQL untuk database-nya, yaitu untuk file ini di-include dari file-file lainnya yang membutuhkan akses database serta login, register, dan dashboard. Dan selanjutnya ada login. Login ini menerima data dari from login index PHP, mengecek kecocokan akun dari database-nya. Jika cocok, simpan data ke session, lalu arahkan user ke dashboard admin atau user dashboard-nya. Nah, yang selanjutnya ada register. Register itu memproses pendaftaran akun baru, menyimpan ke tabel user, yaitu setelah pendaftaran berhasil, user bisa login melalui indeks tersebut. Nah, selanjutnya ada logout. Logout ini untuk menghapus session user lalu mengarahkan kembali ke indeks PHP. Nah, terus alur ini dipanggil saat user menekan tombol logout dari dashboard tersebut. Nah, selanjutnya ada admin dashboard. Nah, admin ini tampilan dashboard untuk admin setelah logo, yang dimana hanya bisa diakses oleh adminnya saja. Terus ada get all product. Get all product itu untuk keseluruhan produk, yaitu mengambil dan menampilkan semua data produk dari database yang dipanggil dari dashboard atau halaman front end yang menampilkan daftar produk, yaitu ada get product. Get product ini untuk mengambil satu data produk berdasarkan ID yang dimana digunakan saat user mengklik detail produk tersebut. Terus selanjutnya ada get user. Get user itu untuk mengambil data user berdasarkan session login, dipakai di dashboard untuk menampilkan data user. Terus ada send message. Send message itu untuk proses from kirim pesan dari user ke adminnya. Nah, terus datanya disimpan ke database, misal kayak keperluan layanan pelanggan. Nah, terus lanjut ke style CSS, yaitu untuk mendesain tampilan halaman web tersebut, kayak warna, font, pending, order, dan segala macam. Terus itu untuk di link ke semua halaman seperti kayak HTML, PHP agar tampilannya konsisten. Lanjut ke logo. Logo ini untuk gambar logo UMKM yang digunakan di tampilan headernya, yaitu alurnya untuk dipanggil melalui PHP, ya. Itu ada image search sama dengan asset image garis miring image logo PNG. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.